Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Waalaikumsalam. Kenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan laporan rencana bisnis kami untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan. Adapun anggotanya adalah saya, Taifan Fadila Arbi, dan Endargo Santosa, dan Safwan Awaludin, ada Raka Aditya, dan ada Andri Agustian. Baiklah, kita mulai. Untuk yang pertama, gambaran usaha. Untuk identitas usahanya, nama brand kita ini adalah Prasmaniza. Dan bisa dilihat di sini, ini adalah logo dari brand kami, Prasmaniza. Untuk konsep bisnisnya, Prasmaniza adalah bisnis makanan yang menjual pizza homemade dengan konsep prasmanan. Nah, dengan konsep ini memungkinkan untuk pelanggan menikmati pizza dengan topping yang sesuai dengan selera mereka. Prasmaniza juga mengutamakan variasi topping dan saus. Ya, pelayanan yang ramah sehingga Prasmaniza bisa menjadi salah satu pilihan bagi mereka yang ingin menikmati pizza dengan harga yang lebih murah dan pilihan yang bervariasi. Dengan konsep prasmanan ini juga, Prasmaniza diharapkan bisa menghadirkan pengalaman kuliner yang interaktif, memuaskan, dan bisa menggugah selera. Untuk visi dan misi brand kami, visinya ini menjadi pelopor pizza homemade dengan konsep prasmanan yang memberikan pengalaman kuliner yang interaktif, variatif, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia. Untuk misi perusahaannya, yang pertama memberikan pengalaman kuliner interaktif melalui konsep prasmanan dengan kebebasan memilih topping dan saus. Lalu yang kedua, menyediakan produk pizza yang segar, lezat, dan ramah di kantong. Yang ketiga, memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan profesional untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Lalu yang keempat, melakukan inovasi secara terus-menerus terhadap varian topping dan saus untuk memenuhi kebutuhan pasar. Oke. Untuk produknya, pizza kami ini berbasis roti tawar. Jadi menggunakan roti tawar sebagai base pizzanya. Dengan berbagai macam pilihan saus yang bisa pelanggan pilih. Ya, ini seperti contohnya kita ada saus tomat, ada saus bolognese, ada rendang, ada saus keju, gochujang, bangkok, garlic, dan barbecue. Nah, tapi tidak hanya varian saus, kami Plasmaniza juga menyediakan berbagai macam pilihan topping untuk pizza yang bisa dipilih oleh pelanggan, seperti sosis, bakso, keju parut, mie, cornet, bawang bombay, crab stick, nugget, dan ayam suwir, yang pelanggan bisa pilih sepuasnya. Lalu untuk perkembangan sampai saat ini usaha Plasmaniza ini masih dalam tahap awal pengembangan. Tetapi kami tetap menyiapkan peluang potensi untuk ekspansi di masa yang akan datang. Untuk strategi pemasarannya, yang pertama, untuk tren dan pertumbuhan industri makanan cepat saji ini terus berkembang dengan fokus pada personalisasi dan pengalaman unik bagi pelanggan. Lalu, gambaran pasarnya, masyarakat perkotaan yang mencari makanan cepat saji yang murah, enak, dan unik. Lalu untuk ukuran dan tren pasar ini, pasar di bidang makanan pizza ini terus berkembang seiring dengan permintaan pasar yang tinggi untuk inovasi produknya. Lalu untuk peluang strategisnya, kita memanfaatkan konsep prasmanan dengan saus dan topping yang bervariasi, yang jarang digunakan di produk pizza yang lain sebagai nilai unik untuk menarik pelanggan-pelanggan baru. Lalu untuk target pasarnya, ini pelajar, mahasiswa, dan keluarga dengan pendapatan menengah ke bawah. Ini menjadi target pasar yang paling potensial, karena menjadikan nilai unik ini dan harga terjangkau sebagai strategi pemasaran dari kita. Oke, untuk analisis persaingan dilanjut oleh teman saya, silahkan. Baik, untuk analisis persaingan, nomor satu pesaing. Beberapa pesaing utama kami di pasar pizza antara lain ada Pizza Box, Papa John's Pizza, Domino's Pizza, dan Pizza Hut Delivery atau PHD.
Nomor dua, posisi dalam persaingan. Poin pertama, keunikan produk. Prasmanism menawarkan konsep prasmanan dengan kebebasan memilih topik dan saus. Ini memberikan pengalaman unik yang belum banyak diterapkan pesaing di pasar pizza, khususnya pada segmen harga terjangkau. Poin kedua, ada harga kompetitif. Dengan harga lebih termurah, karena bukan bahan dasar roti tawar yang ekonomis, Prasmanism menargetkan masyarakat yang mencari makanan berkualitas namun terjangkau. Poin ketiga, variasi menu. Menyediakan berbagai topping dan jenis saus untuk memberikan variasi pilihan kepada pelanggan. Yang ketiga, ada distribusi pangsa pasar. Untuk segmen pelanggan, Prasmanism menyasar masyarakat yang ingin variasi dan personalisasi dalam makanannya. Konsep ini menarik bagi keluarga, anak muda, hingga pelanggan dengan kebutuhan khusus untuk variasi rasa. Untuk peluang pasar, dengan mengusung konsep kreatif, yaitu prasmanan, dan harga terjangkau, Prasmaniza memiliki potensi menarik pangsa pasar yang belum tersentuh pesaing pasar. Nomor 4, kelebihan dibanding pesaing. Menggunakan bahan dasar roti tawar yang lebih ringan dan ekonomis dibanding adonan pizza tradisional, kombinasi konsep prasmanan dengan pilihan personalisasi yang belum banyak diterapkan, pilihan berbagai jenis saus dan topping yang jarang digunakan oleh produk-produk serupa. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini kami masuk ke rencana desain dan pengembangan. Pertama, ada tujuan jangka panjang Prasmaniza. Kami memiliki 4 tujuan utama, yaitu kami ingin menjadi brand pizza homemade prasmanan terkemuka di pasar lokal. Kedua, kami juga akan mengembangkan berbagai varian menu dan memperluas jangkauan ke seluruh Indonesia. Ketiga, fokus kami adalah meningkatkan loyalitas pelanggan melalui inovasi dan pelayanan berkualitas. Dan terakhir, kami berencana membangun sistem franchise untuk ekspansi bisnis. Yang kedua, untuk mencapai tujuan tersebut, kami memiliki 4 strategi utama, yaitu dari sisi produk, kami menawarkan pizza berbasis roti tawar dengan kebebasan personalisasi. Untuk pemasaran, kami memaksimalkan platform media sosial seperti Instagram, TikTok, dan yang lainnya. Dari segi harga, kami berkomitmen untuk menjaga terjangkauan untuk semua kalangan, seperti muda dan tua juga. Dan untuk operasional, kami mengutamakan penggunaan bahan baku segar dan berkualitas. Yang ketiga, untuk menjalankan strategi ini, kami telah menyusun timeline pencapaian yang terukur. Ya, untuk 3 bulan pertama, fokus kami itu pada persiapan operasional. Bulan keempat itu kami membuka gerai pertama. Bulan keenam melakukan evaluasi menyeluruh. Untuk tahun pertama, ekspansi dengan gerai kedua, dan tahun kedua memulai sistem franchise. Yang keempat, kami juga telah menganalisis berbagai risiko dan menyiapkan mitigasinya. Untuk resiko pasokan untuk resiko pasokan, kami bermitra dengan pemasok terpercaya dan menyiapkan backup resiko. Backup resiko keuangan dan akan dimitigasi dengan strategi promosi yang agresif. Untuk resiko kepuasan pelanggan, kami menyiapkan sistem feedback yang responsif. Terakhir, ada exit plan, yaitu opsi penjualan bisnis ke investor. Yang kedua, pengalihan fokus ke produk lain yang lebih potensial. Yang ketiga, untuk penutupan operasional secara bertahap dan bertanggung jawab. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Baik, selanjutnya kita masuk ke poin E, yaitu rencana operasi dan manajemen.
Yang pertama, fasilitas lokasi tempat usaha yang memungkinkan penyajian prasmanan dengan area untuk pelanggan memilih berbagai topping dan berbagai saus seperti food court dan area kuliner. Lalu peralatan, di sini kita memerlukan teflon anti lengket, peralatan dapur standar seperti pisau, talenan, sendok. Lalu kemasan makanan dan perlengkapan penyajian, tempat penyimpanan seperti kulkas untuk menyimpan bahan baku, layaknya topping dan saus, area pelayanan dengan meja prasmanan untuk memilih topping dan saus. Lalu poin yang kedua ada proses produksi. Kesiapan bahan, roti tawar dipotong kecil-kecil, topping disiapkan dan saus disiapkan. Pelanggan memilih saus dan topping yang diinginkan. Lalu penyusunan produk, roti tawar yang sudah dipotong 3 kali 3 disusun, kemudian ditambah telur, lalu susu sebagai perekat dan tambahkan topping dan saus sesuai pilihan pelanggan. Lalu panggang pizza di atas teflon anti lengket pada suhu yang tepat hingga matang sempurna. Sajikan pizza kepada pelanggan dengan cepat untuk memastikan kehangatan dan kesegaran. Lalu selanjutnya poin ketiga, pengendalian persediaan. Membeli roti tawar di bakery terpercaya, lalu membeli topping dan saus di agen atau pasar yang sama agar kualitas bahan dan rasa tidak berubah-ubah. Lalu selanjutnya poin yang keempat yaitu pasokan dan distribusi. Kita di sini membeli bahan baku dari pemasok lokal untuk menghemat biaya dan juga mendukung ekonomi lokal. Distribusi produk dilakukan langsung kepada pelanggan yang datang ke tempat usaha. Baik, selanjutnya pengembangan produk, poin kelima, eksperimen varian topping dan saus baru untuk mengikuti tren pasar, survei pelanggan untuk memahami preferensi mereka terkait varian produk. Selanjutnya, poin keenam, kontrol keuangan. Pengaturan keuangan dilakukan oleh manajer keuangan. Pencatatan pemasukan dan pengeluaran harian. Lalu ada perhitungan margin, keuntungan berdasarkan biaya bahan baku dan operasional, evaluasi biaya dan pendapatan setiap minggu. Selanjutnya poin ketujuh yaitu tim manajemen. Di sini tim produksi terdiri dari 2 orang yang bertugas membuat produk dari bahan mentah menjadi barang jadi. Lalu ada manajer keuangan terdiri dari 1 orang yang bertugas untuk mengatur finansial, baik pemasukan, pengeluaran, ataupun segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan. Lalu tim pemasaran terdiri dari 2 orang. Dia bertugas melayani konsumen dan menerima pembayaran dari konsumen. Poin ke-8 yaitu konsultan. Konsultan kuliner untuk pengembangan resep unik. Konsultan pemasaran digital untuk strategi promosi di media sosial. Selanjutnya poin terakhir yaitu lain-lain. Di sini promosi bisa menggunakan media sosial dan metode pemasaran langsung seperti dari mulut ke mulut. Dan selanjutnya yaitu diskon dan paket hemat, menawarkan diskon untuk pembelian dalam jumlah tertentu. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan di poin F, yaitu tentang analisis rencana keuangan. Di sini kita ada proyeksi pendapatan. Yang pertama itu kisaran harga jualnya, ada roti tawar sebagai base pizzanya itu di harga 5.000. Terus aneka-aneka saus-sausan itu di angka 2.000. Terus toppingnya bermacam-macam, rata-rata di angka 2.000 rupiah. Terus harga jual, kita menargetkan harga jual pizza itu rata-rata itu dalam, ya rata-ratanya itu 15.000 dalam satu kali pelanggan ngambil. Nah, terus di sini ada penjualan awal. Target kita dalam sehari itu kita harus bisa mencapai 30 piece per hari atau 30 pizza per hari. Terus ada penjualan bulanan berarti 30 piece, ini dalam satu hari dikali 30 hari dan dapat 900 piece. Terus pendapatan bulanannya tinggal dikali 900 dikali harga rata-rata pizzanya 15.000 sama dengan 13.500.000. Nah, kalau mau nyari pendapatan tahunan tinggal dikali 12, hasilnya 162 juta ribu. Poin kedua itu sumber modal dan penggunaan. Modal awal yang dibutuhkan berkisar 800 sampai 1.500.000 digunakan untuk membeli
bahan-bahan dan kemasan. 800 dan sampai 1,5 ini untuk skala yang menengah sampai kecil sampai menengah. Terus yang poin ketiga, asumsi yang digunakan. Nah, yang pertama itu bahan baku, yang udah pasti ada roti tawar, kita minimal membeli 100 piece per hari, karena kita menyesuaikan dengan target penjualan. Terus ada harga per piece-nya itu 1.500 rotinya, jadinya totalnya keseluruhan itu jadi 150.000. Terus toppingnya nih, harga-harga toppingnya yang kita beli dari supplier, ada sosis di harga 30.000 per kilo, terus keju parut 30.000 per kilo, dan sebagainya. Sini yang ketiga itu ada sausnya juga sama, kita di sini satuannya adalah per botol. Dan satu botol itu cukup untuk sekitar 30 pizza. Terus yang poin kedua di sini ada peralatan. Peralatannya itu macam-macam, ada loyang pizza, terus ada teflon, pisau, sendok, kuas, parutan, mangkuk kecil, box makanan, dan totalnya sekitar 150.000. Setelah itu semua dihitung, kita nggak mungkin, kita harus menghitung juga biaya operasionalnya. Biaya operasional itu mencakup ada gas dan listrik, air, kemasan, promosinya, atau mungkin konsumsi pegawai. Nah, di sini kita mengasumsikan total biaya operasionalnya itu 150.000 per hari. Terus yang keempat ada proyeksi aliran kas. Pengeluaran pengeluaran hariannya itu ada bahan baku utama seperti roti dan topping. Itu di angka 585.000 per hari. Dan operasional per harinya itu sekitar 150.000. Masukan harian 30 piece pizza dikali rata-rata harga jual. Jadi 30 piece dikali harga jualnya 1.500 dapat 450.000 per hari. Dan arus bulanannya itu pemasukan dikurang pengeluaran. Pemasukannya tadi kan per bulannya itu ada 13.500.000 dan pengeluarannya itu di angka 10.950.000. Jadi kita mendapatkan per bulan itu laba bersihnya itu atau keuntungan bersihnya itu sekitar 2.550.000. Yang kelima itu ada neraca. Neracanya itu di sini ada mencakup ada peralatan produksi di angka 150.000, persediaan bahan baku awal 435.000, modal awal. Terus kita di sini liabilitasnya kita tidak pakai karena kita tidak meminjam ke pihak manapun, karena modal usaha itu dari pemilik usaha. Di sini ada rumusnya, ada rumus BP itu break even. Itu rumusnya itu total biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurang harga variabel per unit. Nah, jadi di sini ada contohnya. Misalnya kita total biaya tetapnya itu 1 juta. Terus dibagi harga per jualnya kan tadi 15.000 dikurang variabel per unitnya perkiraannya itu di angka 10.000. Jadi kita mendapatkan 600 unit ini sebenarnya 600 unit. Atau bisa di 600 tinggal dibagi aja dengan per bulan. Jadi dapat berapa piece. Di sini ada payback period. Payback itu dia mengembalikan kayak misalnya kita invest. Ya, kita menerima investasi dari orang, terus kita bagaimana cara menghitung buat biar kita bisa ngebalikinnya, itu dengan cara payback period, dengan cara modal awal yang ditanam di situ dibagi sama keuntungan kita per bulan. Nah, misalnya dia nanam modal di angka 1.500.000, terus kita mendapat uh, keuntungan 2.550.000. Jadi kita bisa ngebalikin di kisaran 0,6 bulan atau kurang dari sebulan. Terus NPV itu dia itu buat mencari apakah ini tuh untung atau rugi gitu. Jadi rumusnya seperti ini. Oke. Mungkin sekian, saya kembalikan lagi kepada rekan saya yaitu si Raifa. Baik, sekian untuk presentasi dari laporan rencana bisnis kami dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Lebihnya terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman saya.
Lebihnya mohon maaf. Kami semua pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.